Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam Bincang Tokoh Antv. Bincang Tokoh nantinya akan membahas pembahasan menarik bersama dengan tokoh yang pastinya luar biasa. Hari ini sudah hadir bersama kita tokoh yang luar biasa juga. Beliau adalah orang nomor 1 di Kabupaten Gresik. Siapa lagi kalau bukan Bupati Gresik? Apa kabar Bapak Haji Fandi Ahmad Yani? Ini biasa dipanggil Pak Yani, betul ya? Ya, betul Mbak Indah. Terima kasih. Selamat datang di Kota Gresik ini Mbak Jadi Indah. nanti kita akan berbincang selama 1 jam nih Pak ya, tentang profil Bapak, lalu juga tentang Kabupaten Gresik Kabupaten pastinya. Gresik tentunya. Nah, bisa diceritakan sedikit dong Pak, sebelum Bapak ini menjabat sebagai Bupati Gresik, sebetulnya profil Bapak tuh sejarahnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi selamat datang dulu di Gresik Mbak Indah. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke Gresik, teman-teman media dari Antv semuanya. Memang saya baru jadi bupati baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Kita baru saja selesai melaksanakan program 99 hari kerja setelah pelantikan di bulan Februari. Alhamdulillah perjalanan program 99 hari kerja ini berjalan dengan lancar. Tentunya ini atas support doa dari masyarakat Gresik, dukungan para sahabat-sahabat semua, masyarakat Gresik, dan juga dinas-dinas yang sudah bekerja keras untuk menuju perubahan Gresik baru. Kita kemarin pakai tagline Gresik baru, mudah-mudahan Gresik baru ini bisa bermanfaat buat masyarakat Gresik. Saya memang baru masuk dunia politik. Sebelum kemarin ikut pilkada, saya sempat masuk di legislatif di DPRD Kabupaten Gresik. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2019, Pileg 2019. Alhamdulillah dipercaya dan saya menjabat jadi Ketua DPRD Kabupaten Gresik tahun 2019 sampai 2020. Cuma setahun ya Pak ya? Singkat ya, 1 tahun saja akselerasi. Jadi baik. 1 tahun saja di DPRD. Alhamdulillah belajar banyak di DPRD bersama teman-teman DPRD Kabupaten Gresik. Semuanya kita kompak, guyup, dan akhirnya kita ikut serta pilkada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Dan alhamdulillah kita dipercayai, diberikan amanah oleh masyarakat Gresik menangkan pilkada di 2020 kemarin gitu Mbak Indah. Jadi tentunya kita melihat kondisi Kabupaten Gresik yang mana kita harus bisa berkontribusi. Dan tentunya kami juga mengajak kepada seluruh anak-anak muda bahwasanya masuk ke dunia politik itu tidak hanya sekedar memberikan kepentingan politik, tetapi tentunya berusaha bisa memberikan kemanfaatan. Dan saya selalu mengatakan tidak ada kata terlalu muda dalam berpolitik, tetapi kita sebagai anak muda juga wajib bisa berkontribusi terhadap daerah kita. Kayak gitu Mbak Indah. Akhirnya itu yang membuat Anda menjadi tertarik dalam dunia politik ya? Betul. Oke, kabarnya sebelum masuk ke dunia politik nih, jenengan adalah seorang pengusaha. Ya. Betul, pengusaha apa Pak? Jadi sebelumnya memang saya dari awal Mbak, dari saya waktu kuliah semester 4 itu juga memulai usaha Mbak Indah. Mulai usaha. Memang dari orang tua ada basic entrepreneur kah? Iya, jadi kami sekeluarga ini punya usaha keluarga yang kebetulan waktu itu dinakodai oleh keluarga, oleh bapak. Tentunya ini mengajak bisa memberikan pelajaran betul. Usaha apa itu Pak? Kami di bidang transportasi ya, jadi transportasi di
salah satu BUMN dan juga di kepelabuhanan. Waktu itu juga kita mencoba belajar di usaha transportasi dan melihat bagaimana kita sebagai anak muda harus cerdas membaca peluang. Oke. Ketika keluarga itu sudah punya usaha, maka Kenapa kita nggak harus diteruskan betul, seperti itu ya? kita bisa menciptakan peluang baru yang bisa sinergitas dengan perusahaan keluarga yang lama. Oke. Jadi tidak hanya menahkodai yang lama, tetapi menciptakan usaha baru. Itu saya mulai dari Semester 4 tadi ya. 4, ya. Terus berkembang pesat Pak Dan usahanya? alhamdulillah jatuh bangun ya. Iya, iya. Jadi jatuh bangun. Saya juga selalu, tadi barusan ada acara HIPMI mengisi materi jadi narasumber ke Himpunan Pengusaha Muda di Kabupaten Gresik, bahwasanya anak muda hari ini harus berani memulai suatu usaha. Ada modal kuat di balik anak muda. Satu adalah dia punya idealisme yang kuat dan juga keberanian yang kuat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dan adik-adik semuanya. Kita sebagai anak muda harus berani mencoba, berani membuka usaha, berani memulai. Jangan pernah melihat hasil, karena hasil itu bagian dari suatu proses yang panjang. Jatuh bangun itu yang luar biasa yang harus kita nikmati, karena dari jatuh bangun itu kita pasti punya banyak pengalaman dan tentunya ini menjadi modal kita untuk ke depan. Oke, jadi Gitu. dari pengusaha pasti kan duitnya banyak ya biasanya pengusaha Ya, itu ya amin, Pak ya. amin. Kenapa memilih jadi bupati? Apa jadi bupati duitnya lebih banyak Pak? Ya, Nah loh. iya. Ya. Saya sempat ditanya oleh teman-teman media yang lain ketika, Mas, kemarin jadi ketua DPR sama jadi Pak Bupati, enak mana? Saya bilang gitu. Saya bilang enak jadi bupati, saya bilang gitu. Jadi pengusaha nggak enak berarti Pak? Kenapa? Jadi pengusaha nggak enak nih berarti Jadi ya? pengusaha itu wajib. Nah, Jadi pengusaha wajib. Karena kita harus jadi manusia yang mampu, harus mandiri, selesai dalam urusan pribadi, harus kaya. Anak muda harus kaya, karena apa? Ketika kita sudah mampu, kita sudah kaya, maka kita bisa punya orientasi yang lain. Apa itu? Yaitu orientasinya adalah kemanfaatan buat masyarakat yang lain. Ini yang ketika ditanya, enak mana jadi bupati dan jadi ketua DPR? Enak bupati. ya kalau pengusaha sama bupati enakan mana? Jadi pengusaha sama jadi bupati ini? Enak bupati. Karena apa? Gitu ya? Ya, ketika kita punya satu kebijakan, maka ketika kebijakan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, ini yang Seneng ya, Pak, kebahagiaan ya? ini yang Oke, bisa betul, dirasakan. betul. Kalau jadi pengusaha mungkin kemanfaatannya bisa hanya sekelompok atau karyawan atau seperti itu. Ketika bupati kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Ketika ada satu yang bisa dihasilkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka itu yang luar biasa, Mbak Ina. Oke, baik. Kebahagiaan Baik, Pak. itu. Saat lagi kita lanjutkan, kita break sejenak ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv, masih bersama dengan narasumber Bupati Gresik ya, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE. Kita tadi bertanya tentang profil dari beliau dan sekarang Indah mau tanya nih, misi Bapak di dunia politik itu apa sih? Jadi dunia politik ini memang kadang-kadang ada konotasi yang lain ya, Mbak ya. Oh, politik ini jahat dan lain betul, sebagainya. betul, Politik betul, ini betul. seperti apa lah. Ini yang saya juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa harus berpolitik? Karena di situ juga menjadi ruang-ruang yang punya potensi kebijakan. Ketika ruang-ruang itu tidak kita ambil, maka jangan salahkan ketika nanti ada orang-orang oknum-oknum yang kurang baik yang menempati, maka image ini yang selalu dirasakan oleh masyarakat, bahwasanya dunia politik itu jahat dan lain sebagainya lah. Ya. Ini yang harus kita tunjukkan, bahwasanya di dunia politik itu peran
Seru ya sebagai Pak ya sebetulnya. anak muda yang harus diambil panggung ini, dan tentunya orientasinya adalah satu, kemanfaatan tentunya. Dalam program kita ada 9 awakarsa yang ini menjadi satu nafas Baik, sebelum saya baru. ke program, sebagai Bupati yang menjabat 3 bulan ya Pak ya, Ya, 99 3 bulan. hari 3 bulan. Bagaimana Bapak melihat karakteristik masyarakat Gresik Pak? Karakteristik masyarakat Gresik religius. Oke. Gresik ini Terus, kota apalagi? santri, religius, tetapi kita ikuti dari perkembangan tahun, terus bergeser karena letak geografisnya Gresik itu Ya. berdampingan dengan kota Surabaya, kota metropolitan, kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Indonesia. Otomatis Surabaya ini penuh dengan investasi dan lain sebagainya. Otomatis Gresik, pelan-pelan ya, masuk ke ikut dalam ya. Gresik. Dan tentunya Gresik ini seksi. 2021 Seksi. Ada ini singkatannya sangat nggak seksi seksi. itu? Atau seksi aja? Jadi ya saya melihat potensinya sangat luar biasa. Oke. Siap. Potensinya sangat luar biasa, maka kita juga harus benar-benar jangan sampai budaya yang religius ini tergerus oleh perkembangan zaman ke depan. Oke. Munculnya banyak industri-industri, baik dari daerah sampai mulai kecamatan Ujung Pangkas sampai Ndirorejo. Di sini tuh 18 kecamatan, Mbak. Ya. Ada kepulauan sendiri, Pulau Bawean juga 2 kecamatan, total 18 kecamatan. Dan perlahan-lahan muncul banyak industri-industri yang ada di Gresik karena mungkin Berapa total industri yang ada di banyak, kabupaten? hampir ribuan lah, hampir ribuan, terdiri dari industri yang besar kecil. Nah, otomatis kita harus sebagai pemerintah sekarang punya fungsi fasilitator, regulasi, dan aspek hukum. Ini yang harus benar-benar kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwasanya masyarakat yang religius dan juga menghadapi industri yang begitu Berdampingan besar, dengan image maka kota industri. ya maka industri ini otomatis harus punya nilai lebih, nilai tambah, punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat kita. Ya. Yang mana masyarakat kita itu hadirnya industri punya kemanfaatan buat masyarakat. Oke. Ini yang harus kita jaga betul. Jangan sampai bertabrakan atau menciptakan satu ekosistem yang baik, hubungan masyarakat, hubungan korporasi, hubungan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Gresik, hubungan akademisi yang ada di Gresik, kampus-kampus yang ada di Gresik. Jadi ada harmonisasi di Kabupaten Gresik ini, maka terciptalah ekosistem yang banyak keberkahan di Gresik. Oke, baik. Selain kota industri ini kan juga Gresik itu adalah kota Betul. religi ya Pak ya. Nah, sebagai Bupati Gresik, apa sih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan keduanya atau mengembangkan keduanya nih Pak? Ya, jadi saya tadi menyampaikan sebagai pemerintah juga tidak harus benar, kita pemerintah ini tidak hanya sekedar membangun saja, membangun saja, tetapi ada satu ritme harmonisasi antara semuanya, bagaimana peran dunia pesantren, bagaimana pelaku usaha, bagaimana universitas yang ada di Kabupaten Gresik. Ini yang menjadi kekuatan modal di Gresik, dan tentunya menggali potensi-potensi yang ada di Gresik. Kalau untuk di masa pandemi sendiri Pak, seperti apa wisata religi yang ada di sini? Jadi pandemi COVID-19 ini menjadikan satu keadaan yang memang tidak pernah dibayangkan, keadaan yang tak pernah diundang, saya bilang seperti itu. Semua aspek terserang, semua aspek mengalami kondisi yang sama, sedangkan di Gresik ini juga banyak industri, tentunya banyak tantangannya ketika era pandemi ini. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi, jangan sampai di era pandemi ini banyak industri-industri yang Gulung tikar. tikar. Oke. Nah, ini yang tugas
tanggung jawab penuh pemerintah menjaga situasi ini. Kami juga kemarin juga selalu duduk bersama antara perusahaan dan juga serikat pekerja yang ada di Kabupaten Gresik, mengajak koordinasi terus agar terciptanya, jangan sampai dampak pandemi ini benar-benar melumpuhkan perekonomian. Ada keluhan nggak Gresik. Pak dari pelaku wisata maupun pelaku pasti. industri? Ada. Keluhannya langsung ke Bapak kah atau ada suatu wadah untuk menampung Ya. segala keluh kesah warga seperti Jadi itu? peran aktif kami pemerintah dengan dinas-dinas kita dan juga komunitas-komunitas serikat pekerja juga sering kita duduk bersama 3 bulan sekali atau kita ngopi bersama, cangkruan bersama. Oke. Kita 3 bulan sekali kan Bapak baru 3 bulan menjabat ini Pak? ya dari saya dilantik pertama kita pernah ketemu langsung dan juga kemarin kita lakukan komunikasi lagi yang kedua kita ngobrol santai, ngopi-ngopi santai. Oke, sambil mendengarkan Betul. keluhan masyarakat ya. Jangan sampai ketika ada masalah ini terputusnya komunikasi kita agar masalah ini terurai bersama. Kemarin kita tawarkan juga ketika ada salah satu perusahaan yang mengalami kondisi yang begitu kritis karena keadaan ini kita sampaikan, kita berikan tawaran contoh program subsidi upah yang mana bisa kita berikan selama 3 bulan. 3 bulan kita evaluasi terus agar Siap. perusahaan itu tetap eksis dan kuncinya adalah bagaimana perusahaan itu tidak mem-PHK-kan karyawan yang sebagai Ya. masyarakat kita. Itu Oke. yang benar-benar harus kita jaga. Ini yang saya bilang karena ketika era pandemi siapa yang bisa beradaptasi di era pandemi ini maka ke depan pasti akan jadi pemenangnya. Bantuan, adakah bantuan berupa BLT seperti itu yang Terus, disiapkan? ya Baik, kita disimpan dulu jawabannya Pak ya. Oke, Kita ya Mbak Ida, terima Ya, kasih. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Ada masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv. Nah, Pak, tadi kan terakhir kita membahas tentang bantuan langsung tunai ya yang Ya. disiapkan bagi para terdampak ya, orang yang terdampak Keluarga COVID. terdampak. Nah, itu apa yang Jadi disiapkan? pandemi COVID ini memang luar biasa dampaknya. Menyusahkan ya Pak ya, Betul. luar biasa. Dampaknya meluas sekali, semua aspek Ya, mengalami semua sektor pasti. pandemi ini. Tentunya saya bilang ke teman-teman OPD ini aspek yang lain tolong disampingkan lah ya. Tapi hari ini harus aspek kemanfaatan yang harus kita utamakan. Baik maupun kita berikan stimulus BLT Ya. atau jaring pengamanan sosial, semuanya harus kita berikan. Oke. Dengan catatan jaring pengamanan sosial BLT ini jangan sampai kita kotori sendiri. Nanti ada setuju. penyelewengan anggaran dan lain sebagainya, jangan sampai karena situasinya sudah kayak gini. Sudah susah, kok Betul. mau menyusahkan orang lagi, kan Ya. kasihan ya Pak ya. Betul. Jangan sampai Baik, lah. baik. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman OPD. Benar-benar masyarakat butuh uluran tangan Ya. pemerintah. Betul. Pemerintah harus hadir beneran. Siapa lagi yang nolong Betul. masyarakat kalau bukan kepala daerahnya. Ya, Oke, ini Bapak menjabat sebagai Bupati Gresik. Nah, pastinya kan punya program nih ya Pak ya. Yang saya dengar adalah program Nawakarsa yang Nawakarsa. Bapak angkat. Boleh diceritakan Pak? Ya, Nawakarsa kita, kenapa kok Nawakarsa? Karena kami juga ingin mengikuti. Apa sih Pak sebetulnya Nawakarsa, arti dari Nawakarsa sendiri? Ya, jadi kita itu pengen mengikuti arahan dari pusat. Kalau di gubernur itu ada Nawabakti, kita ada Nawakarsa. Kalau di Pak Presiden itu kalau nggak salah Nawasatya, kalau nggak salah Nawacita, kalau ya Nawacita di program di Pak Presiden itu Nawacita, di Ibu Gubernur kita Jawa Timur itu ada Nawabakti, kita Nawakarsa lah. Ada 9 program Nawakarsa. Apa aja tuh Pak? Ada, Itu yang Bapak janjikan kepada rakyat betul, ya? ada 9, ada banyak hal. Ada Gresik Cerdas terkait dengan pendidikan, ada Gresik Sehati terkait kesehatan, ada Gresik Seger ini terkait dengan kesejahteraan, ada Gresik lingkungan ini untuk
lingkungan hidup, semuanya ada Gresik Jagoan. Ini untuk anak-anak muda, karena saya ingat betul waktu dilantik pertama Pak Presiden itu menyampaikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, waktu itu acara APKASI, kebetulan saya diajak oleh teman-teman kepala daerah yang lain, diajak masuk dalam kepengurusan APKASI, Asosiasi Kepala Daerah, yang sekarang diketuai dari Bupati Darmasegara. Nah, ini kebetulan anak muda, makanya ngajak anak-anak muda. Nah, ini menyampaikan Pak Presiden itu untuk kepala daerah, program yang mana banyaknya itu tolong diprioritaskan. Siap. Tidak boleh banyak program, anggaran dibagi rata, akhirnya tidak tercapai target-target itu. Karena tidak fokus ya Pak akhirnya ya. Nah, ini yang sangat menarik, dan ini menjadi modal buat kepala daerah, terutama tantangan yang tersendiri baru, pastinya ya. Terutama yang kepala daerah baru ini, jangan sampai mengikuti irama-irama sebelumnya, karena ini eranya pandemi, kita harus banyak inovasi, benar, kaya kreativitas. Jadi tidak boleh menggunakan cara yang berulang-ulang. Contohnya? Karena biasanya di birokrasi itu seperti itu, copy paste dan lain sebagainya. Ini program yang 2018 diadopsi 2019, 2020 sama halnya, terus jangan. Ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah, perilaku pemerintahan yang harus kita rubah. Perilaku pemerintahan yang copy paste memang harusnya dihapuskan saja dengan melahirkan inovasi-inovasi baru. Betul. Karena dari 9 program Nawakarsa, ini mana yang sudah menjadi fokus untuk dijalankan terlebih dahulu, Pak? Ya, saya bilang keberhasilan daerah itu harus menjadi satu yang harus diprioritaskan. Ada 3 hal yang harus menjadi prioritas di pemerintahan ini. Yang mana satu terkait dengan penanganan banjir. Kabupaten Gresik itu banjir, Pak? Persoalannya 2, kekeringan dan kebanjiran. Kapan kita kalau masuk musim penghujan, kita mengalami banjir. Kapan kita kalau masuk musim kering, kita itu musim kemarau, kita pasti kekeringan. Nah, ini akhirnya susah mencari air, Pak ya? Ya. Karena kita daerah kita ada yang namanya Kali Lamong, ini yang harus kita benar-benar seriusi. Karena persoalan banjir Kali Lamong ini sudah bertahun-tahun, mungkin persoalannya lebih tua persoalannya daripada umur saya gitu ya. Oke. Maka ini yang harus kita jadikan prioritas, karena di situ banyak kerugian-kerugian, baik masyarakat, petani, semuanya mengalami. Apalagi ini era pandemi, kita kena banjiran, ini yang jadi problem. Banjir harus rampung, infrastruktur juga harus tuntas, karena perekonomian harus tumbuh. Apa yang sudah dipasang di sungai tersebut agar tidak banjir, Pak? Jadi kalau banjir itu dari dulu selalu menyalahkan, ini kok salah kewenangan. Ini salah pemerintahnya kewenangan, ini gitu kan. Itu yang selalu. Tapi tidak pernah berani memulai untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin nunggu dari kepala daerahnya dulu, Pak, yang memulai, Pak. Ya, jadi ini yang saya sendiri mengawal dari Ketua DPR, kita seriusi bersama teman-teman DPR bahwasanya penanganan banjir harus kita mulai. Kajian, studi larap, semuanya harus kita kerjakan. Dan alhamdulillah studi kajian-kajian itu selesai di tahun 2020, sekarang 2021 kita mulai pembebasan lahan, dan dari pusat itu ada pembuatan tanggul mulai di tahun ini. Ada Perpres 80 tahun 2019 itu Pak Presiden itu sudah mengeluarkan Perpres itu karena usulan dari Ibu Gubernur. Terima kasih yang sudah membawa usulan kami sampai ke pusat, lahirlah Perpres 80. Nah, ini kita mulai di tahun ini, Mbak. Alhamdulillah ada anggaran dari pusat kurang lebih 100 miliar. Dan itu untuk dirasakan mengatasi itu tadi ya, banjir tadi ya, Pak ya. Pembuatan tanggul, penanganan dan lain sebagainya. Siap. Karena kewenangan di daerah itu hanya pembebasan lahannya saja yang dari daerah. Nah, 100 miliar itu bisa dibagi di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto dan Lamongan. 3 kabupaten, 1 kota ini yang terlintas Kali Lamong. Berarti masing-masing 25 miliar? Enggak. Persentasenya menyesuaikan kesiapan daerah masing-masing. Tetapi ada yang menarik.
karena pemimpin daerahnya ini itu banyak anak muda di Jawa Timur, akhirnya kita kemarin duduk bersama. Penyelesaian Kali Lamong tidak bisa berangkat sendiri-sendiri. Siap. Keegoisan sebagai kepala daerah buang semuanya. Eranya bukan kompetisi, eranya kolaborasi. Kita duduk, kita sepakat bahwasanya penyelesaian Kali Lamong harus bersama-sama. Demi manfaat orang Betul. banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga, Siap. terus, dan mudah-mudahan ketika ritme kita sama, maka penyelesaian itu bisa terselesaikan. Oke, baik, kita lanjutkan usai jeda ya Pak ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv, masih bersama dengan Bupati Gresik, yaitu Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE atau yang akrab disapa Bapak Yani. Betul, ini terkait program tadi Pak, programnya ini kira-kira apa sih yang Bapak siapkan untuk mewujudkan program yang Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi prioritas itu terkait dengan penanganan banjir tadi. Utamanya banjir. Itu mudah-mudahan banjir ini bisa berjalan, tertangani dengan baik. Saya yakin ketika kepala daerah ini bisa mudah duduk bersama, betul. ada sinergitas bersama sebagai kepala daerah yang terdampak semua. Ini mungkin ini yang belum pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, dan mereka punya satu mindset bersama, insya Allah ini bisa terlaksana dengan baik. Terus yang kedua terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini Gresik masih 70%, maka 100% infrastruktur itu harus selesai. Di tengah tantangan kita adalah pandemi. Karena pandemi ini ada anggaran itu pasti ada refocusing dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan kita, bagaimana optimalisasi anggaran di tengah-tengah pandemi. Tapi saya yakin karena di Kabupaten Gresik banyak industri, ada keterlibatan dari kawan-kawan korporasi yang ada bisa sinergitas dengan kami, maka ini yang harus kita ciptakan inovasinya tadi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan angka kemiskinan, kesejahteraan ini yang harus benar-benar ditangani. Jangan sampai banyaknya industri yang masuk di Kabupaten Gresik, banyak juga angka pengangguran yang di Kabupaten Gresik. Kita harus benar-benar bisa makin terserap seperti itu ya. Cerdas melihat investasi yang masuk itu benar-benar padat modal atau padat karya. Kalau seandainya padat modal, maka kita harus bersikap gimana ini nasib masyarakat kita. Ya, maka mudah-mudahan kita selalu berupaya bagaimana maksimal untuk masuk ke investasi yang padat karya. Oke, baik, kita tinggalkan 9 program dari Bapak Yani tentang Nawakarsa tadi, kita masuk ke tim sepak bola dari Gresik. Nah Pak, sebelumnya nih Gresik terkenal dengan tim sepak bolanya yaitu Gresik United, betul ya Pak ya? Tapi 3 tahun terakhir ini terjadi penurunan prestasi. Betul, lalu gimana nih konsen Bapak untuk mengembalikannya? Ya, sebelumnya saya juga Ultrasmania ini. Ultrasmania adalah supporter di Kabupaten Gresik, loyalitas kebanggaan Gresik United. Memang dunia bola ini menjadi terdampak juga ketika pandemi ya, tetapi kayaknya ada geliat baru sekarang. Pak Presiden juga bersama Pak Menteri Olahraga akan melaksanakan dimulainya Liga 1 dan Liga 2. Mudah-mudahan di Gresik United masuk di kategori Liga 3 Mbak ini. Nah itu dia, untuk kembali ke Liga 1 nih Pak, ya, gimana ini caranya, menjadi Pak? tantangan. Alhamdulillah kita kemarin baru saja tadi malam itu kita ngumpul bersama teman-teman pengurus GU dan juga komunitas supporter bola Ultrasmania Gresik ini juga kita ajak duduk bersama. Kita niat bersama bahwasanya membawa Gresik United ini bisa bangkit lagi, dan tentunya kita mengajak menunjuk satu pelatih yang cukup nasional, Pak Subangkit. Jadi beliau adalah orang yang sudah. Berarti ini udah siap untuk fighting lagi seperti itu ya?
Gresik United bangkit bersama si bangkit. Nah, itu yang kita Oh, itu slogannya tagline ya? itu, ya, Oh, jadi karena pelatihnya ada nama Bangkitnya, akhirnya terciptalah ide untuk membuat slogan yang ada Bangkitnya betul. juga luar biasa. Karena Bapak ini. Oke. kita tahu dunia bola ini punya Punya masa yang luar biasa dan Betul. ini menjadi kebahagiaan, kebanggaan, betul. identitas kabupaten daerah ya, ya. suatu daerah. Ketika dunia bolanya maju, maka ini ada satu kebanggaan identitas kita yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan tekad bersama kita benahi kekurangan kita yang kemarin, kita evaluasi terus. Ya. Kalau menurut Bapak kekurangan yang kemarin itu apa sih Pak yang harus dibenahi akhirnya? Ya, kita ambil hikmahnya aja ketika Diambil hikmahnya aja pemirsa, ini Iya. keluar dari konteks pertanyaan saya. ya jadi Iya. apa ya? Mulai manajemen yang harus transparan, mulai Betul. keseriusan manajemen untuk membawa klub, menakodai klub ini harus benar-benar serius. Ini yang menjadi catatan kita semua. Makanya saya bilang kapan hari ngomong ke teman-teman, yang lama sudah kita kubur aja, kita ambil hikmahnya semuanya. Bukan lembaran baru Betul, seperti itu ya. kita tata baru, kita ambil pelatih yang cukup profesional, tapi kita gali potensi kita. Banyak atlet-atlet Gresik, mulai dari Kepulauan Bawean sampai 16 kecamatan lain, kita cari potensi ini yang cukup luar biasa. Kita bangga dengan anak-anak Gresik sendiri. Baru kita membuka anak-anak di luar Gresik. Saya yakin ketika ada loyalitas kedaerahan ini akan benar-benar diperjuangkan Berapa dengan persen maksimal. dari tim sepak bola itu yang orang Gresiknya sendiri Bapak jadikan berapa Awal persen, Pak? sebelum pandemi kita sudah persiapkan, kita bisa mencari hampir 13 anak dari Kabupaten Gresik. Oke. Sebelum pandemi itu, awal 2020, 20 ya. itu kita sudah rekrutmen, seleksi semuanya. Tahu-tahu bulan Maret itu ada pandemi, jadi ya hilang lagi. Dan kalau kita buka seleksi baru akhirnya sekarang, karena kita khawatir gak pernah latihan, ada yang berat badannya nambah dan lain sebagainya. Iya betul, apalagi pandemi itu kan pasti kan orang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ini rumah kita, seperti itu ya. besok Senin ini kita seleksi baru, Pak pelatih siap, punya komitmen yang sama, teman-teman Akhirnya dari pengurus. 13 orang itu tadi lepas semua, Pak? Enggak, Kenapa kita akhirnya seleksi membuka lagi, seleksi baru? kita seleksi lagi, Oh, kita gitu. seleksi lagi. Siap. Kita seleksi lagi. Mudah-mudahan Gresik United bangkit bersama Sebangkit. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan ngobrol lagi tentang tim sepak bola Oke. Gresik United. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Antv. Nah Pak, kita tadi ngobrol tentang Gresik United ya Pak ya. Nah untuk membangkitkan lagi Gresik United, apakah sudah ada dana yang disiapkan? Dunia bola itu bukan saya lihat butuh orang-orang gila yang harus berani masuk ke dunia bola. Kemandiriannya sudah selesai, semuanya oke, baru masuk dunia bola. Saya bilang orang-orang gila itu yang suka sama bola, karena ini yang harus benar-benar kita punya kecintaan yang benar-benar ke bola, baru ada feeling ke sana, baru masuk ke dunia bola. Nah ini kita tahu bahwasanya dunia bola ini butuh anggaran yang cukup besar. Pasti. Jangan sampai anggaran-anggaran itu dari anggaran yang tidak benar. Anggarannya dari mana Pak? Kita lihat. Apakah uangnya pengusaha transportasi tadi yang digunakan? Ya. Jadi untungnya jadi bupati temennya banyak. Oke. Ada teman-teman di industri, ada teman-teman yang semuanya, teman-teman HIPMI, teman semua mengajak. Relasinya banyak ya. Relasinya banyak lah. Ini yang kita duduk bersama ini karena pandemi. Ya kita ajak teman-teman semua, dari teman-teman pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gresik, kita ajak pengusaha-pengusaha, terus korporasi yang ada, industri-industri yang ada. Tetapi kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan dulu terhadap Gresik United. Bagaimana manajemen mulai dari industri, terus pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Gresik punya kepercayaan terhadap manajemen yang baru, baik transparan atau keseriusan.
jangan sampai ada kepentingan manajemen untuk kepentingan-kepentingan yang lain, akhirnya klub ini Malah nggak karu-karuan dijual ya. belikan atau Oke, seperti apalah. Lah siap, itu yang siap, siap. penyakit pengelolaan klub. Tapi ini kan ada ya Pak ya fenomena artis yang membeli klub sepak bola. Nah, apakah Bapak tidak ingin turut serta nih berkolaborasi? Waduh, ini kayaknya enggak pengen jadi artis juga ini. Saya kepengen ngurusin bola saja, tapi saya melihat banyak artis yang Iya, masuk betul. ke dunia bola. Jadi ini juga menarik ya, menarik karena brandingnya dapat, terus bola itu juga punya masa yang banyak, dan jadi ini sangat menarik fenomena ini. Saya bilang kalau punya Akhirnya kan artis, famous lagi kan betul, untuk klub sepak bola itu gitu kan. mungkin ini menjadi niatan keseriusan semua masyarakat, elemen masyarakat dari kalangan artis, dan juga membawa olahraga sepak bola ini menjadi olahraga yang harus diramaikan lagi, walaupun ini di tengah-tengah pandemi. Iya. Tanpa supporter atau seperti apa, tapi dunia bola ini harus eksis terus. Ini yang mungkin harus kita jaga. Iya, baik. Dan mudah-mudahan Gresik United ini bisa kembali terkait dengan kejayaannya lagi. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk ke dunia Liga 2 lagi. Amin. Saya doakan ya Pak ya. Baik Bapak, terakhir harapan nih untuk Kabupaten Gresik ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak. Buat masyarakat Kabupaten Gresik, tentunya saya Fandi Ahmad Yani dan Bu Haja Aminatun Habibah, Bu Min, selaku Wakil Bupati Mbak Indah, Ya. memohon doa buat kami berdua, doa dan dukungan, support, karena kita masuk di era yang penuh tantangan, era pandemi masih berlangsung, tingkat masyarakat juga sudah sangat berat. Kita bangun kesadaran, kedisiplinan terkait dengan protokol kesehatan. Masyarakat sudah mungkin jenuh dengan keadaan ini, tetapi kita sebagai pemerintah selalu menyampaikan bahwasanya kedisiplinan menjadi modal untuk keselamatan kita semua. Pandemi COVID tak pernah diundang, ia datang dan juga akan pergi. Pandemi masih belum berakhir ya Pak ya. Pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan kita mudah-mudahan sehat semua dan bisa menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin itu Mbak Indah. Ya, kalau untuk masyarakatnya mungkin Pak. Jadi buat masyarakat, kami selaku pemerintah juga akan selalu terbuka, berusaha, berjuang, bekerja lebih keras di tengah-tengah pandemi ini. Saya mengajak kepada seluruh teman-teman OPD, kita harus punya inovasi yang cukup banyak, karena masyarakat hari ini butuh bantuan, butuh hadirnya pemerintah ya. Dan kita juga punya kewajiban yang benar-benar bisa hadir di tengah kesulitan di era pandemi ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tentunya ada dua hal, kesehatan dan juga pemulihan ekonomi yang harus kita jaga agar kita bisa melewati badai COVID-19 ini. Ya, mungkin terakhir doa nih Pak, doa untuk masyarakat. Ya, Kabupaten mudah-mudahan Gresik, Pak. Masyarakat Gresik diberikan kesehatan dan Kabupaten Gresik bisa masuk ke zona yang hijau, bisa terselamatkan dari pandemi COVID-19. Kunci dari semuanya adalah kedisiplinan, karena kedisiplinan ini menjadi kunci keselamatan kita semua. Program vaksinasi juga terus kita kerjakan, mulai dari lansia, pelaku usaha di pasar, dan juga semuanya, supir-supir angkot, semuanya kita berikan yang terbaik terkait dengan program vaksinasi, guru, dan semuanya pendidikan tatap muka juga mudah-mudahan segera bisa berlangsung. Ya, betul, betul. Semuanya, karena kita sudah merindukan suasana yang seperti Yang dulu normal kala, seperti normal itu ya, Pak, kayak ya. dulu. Tapi kita harus mampu menghadapi situasi yang seperti ini. Karena
kita harus bisa beradaptasi di era yang penuh kesulitan ini. Iya, betul. Optimis. Apalagi Bapak masuk di dunia politik sebagai bupati ini kan sudah masuk ke era COVID seperti itu ya Pak ya. Tapi kita harus Tantangannya. optimis. Optimis, selalu bisa berjuang. Saya yakin dengan keyakinan kita menjadi kunci sebagai manusia yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Jadi terkait dengan program, maka kita juga akan program prioritas yang harus kita lakukan. Siap. Mudah-mudahan semua program ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya Memberikan manfaat masyarakat ya. bisa merasakan Ya. perubahan terhadap Gresik baru ini. Iya, baik. Jadi pemirsa, semoga 9 program prioritas yang memiliki nama Nawakarsa tadi ya Pak ya, bisa memberikan manfaat tentunya bagi para masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Bapak terima kasih atas Terima waktunya, kasih, saya Mbak harus Ina. pamit undur Sehat diri. selalu. Iya. Pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam Bincang Tokoh Antv. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.